Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman di channel Coffee Kingdom Service. Kali ini kita mau mencoba untuk memperbaiki mesin Verativero FCM 3605. Seperti biasa, kerusakan mesin Verativero ini biasanya umumnya terjadi pada sambungan F ini ya teman-teman. Dan sambungan F ini kalau misalnya kita mau mengganti, itu harus juga ada penggantian part-part lain. Jadi kenapa sambungan F ini bisa bocor itu dikarenakan si termoblok ini yaitu overheat. Termobloknya overheat sehingga panasnya itu merambat sampai ke sambungan F ini. Karena dia sudah overheat, di sini akhirnya plastiknya itu jadi lunak. Dan ketika plastiknya lunak dikasih tegangan tinggi, dikasih tekanan tinggi, maka biasanya dia akan ngambil sudut ya untuk dia bisa pecah. Dan itulah kenapa di sambungan F ini selalu rentan untuk pecahnya tuh di bagian sini teman-teman. Jadi di bagian sudut sini. Karena dia di sini terpapar panas, terus plastiknya lunak, kemudian dia pecah di bagian sini. Terus kalau misalnya teman-teman mendapati mesin teman-teman kejadiannya kayak gini dan teman-teman ganti sambungan F-nya aja, itu kemungkinan akan terjadi kerusakan yang sama dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Jadi yang paling benar adalah setelah mengganti ini, teman-teman juga harus mengganti beberapa bagian. Atau misalnya teman-teman sudah mengganti sambungan F-nya, tapi akhirnya nggak panas-panas nih, lampu ini kedip-kedip aja dan tidak berhenti-berhenti. Dia tidak memanaskan bagian termobloknya. Nah, jadi ada beberapa bagian juga yang teman-teman harus ganti supaya ini kembali normal lagi dan dia tidak overheat lagi. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membongkar habis bagaimana cara menangani mesin Verativero FCM 3605 dengan kerusakan-kerusakan yang seperti ini ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Coffee Kingdom Service. Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman belum mempunyai sambungan F yang seperti ini, jadi teman-teman sebenarnya masih bisa untuk menggunakan mesin kopinya, yaitu dengan cara modifikasi. Modifikasinya yaitu di bagian saluran sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini dari sambungan dari keluaran termoblok ini, langsung di cabang 2. Yang satunya adalah ke 3-way valve untuk di group head, dan yang satunya lagi adalah ke steam. Nanti dari group head sini langsung nyambung ke pressure gauge-nya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan hal seperti ini, dan ini aman banget karena ini dia hanya bagian solenoid air panasnya aja yang dimatikan. Nanti juga teman-teman bisa mencabut juga bagian solenoid air panasnya, dan teman-teman bisa menonaktifkan di bagian tombolnya ya. Dan setelah teman-teman lakukan ini, berarti yang ini teman-teman nggak pakai dulu ya, artinya kan ini bocor dan teman-teman belum punya penggantinya. Nanti suatu saat teman-teman sudah punya penggantinya, teman-teman bisa langsung menggantikan sambungan F ini. Kemudian setelah ini sudah dimodifikasi seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman harus mengganti termofuse-nya. Jadi kita juga harus cek dulu termofuse teman-teman. Ini namanya termofuse teman-teman. Ini namanya termofuse. Jadi fungsi dari termofuse ini adalah, kalau teman-teman lihat di bodi pada termofuse-nya ini ada TF 216 derajat Celcius. Nah, ini artinya dia akan putus
ketika thermofuse ini terkena suhu 216 derajat Celcius. Yang artinya apa? Kalau misalnya sudah 200 derajat itu dia akan putus bagian sini. Tapi kok kenapa bisa sampai ke 200 derajat Celcius itu? Nah, kerusakan ini pun itu biasanya dipicu sama antara relay atau sensor ini, teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus ganti ini dulu. Setelah teman-teman pastikan thermofuse-nya sudah oke, teman-teman juga harus memasangnya dengan posisi yang oke juga. Dan perlu diketahui teman-teman, di sini teman-teman nggak boleh melakukan soldering ya. Di sini nggak boleh disolder karena di sini langsung terpapar dengan panas. Jadi yang boleh adalah teman-teman jepit kabelnya ini, kalian teman-teman jepit. Setelah teman-teman jepit, yang sini juga dijepit, dipastikan lagi untuk selang teflonnya terpasang dengan baik, dan pastikan juga bagian bodinya thermofuse ini betul-betul berada di posisi tengah, teman-teman. Betul-betul ada di posisi tengah kayak gini, teman-teman. Nah, setelah posisi tengah baru teman-teman pasang lagi pengaitnya. Dan bagian sini juga. Dan setelah teman-teman mengganti thermofuse, saya nggak menyarankan juga langsung digunakan lagi, karena thermofuse ini kerusakannya itu karena bagian kontrolernya tidak mematikan heaternya atau tidak mematikan relaynya ketika suhunya sudah tercapai. Jadi ada dua asumsi di sini, teman-teman. Asumsi yang pertama adalah di bagian relaynya. Kalau teman-teman mau lihat bagian elektrikalnya ada di bagian bawah, teman-teman. Nih, teman-teman bisa bongkar bagian bawah. Teman-teman bongkar, nanti di sini akan ketemu dengan elektroniknya. Dan kita langsung ke bagian elektroniknya, ada di sini, teman-teman. Nah, jadi untuk bagian elektroniknya sedikit saya jelaskan. Di bagian relay yang paling besar ini adalah relay untuk heater, teman-teman. Jadi baiknya ketika teman-teman sudah mengganti thermofuse ini yang di sini, itu baiknya teman-teman juga harus mengganti relay yang di sini. Bagus atau tidak bagusnya, saya sarankan untuk ganti aja. Nggak mahal kok, teman-teman. Relay ini sekitar mungkin 10-15 ribu atau 20 ribuan. Ini pilih yang ampernya paling besar, teman-teman. Dan juga ada beberapa kasus di teman-teman itu yang saat mesinnya sudah bocor, terus begitu dinyalakan langsung pumpnya langsung jalan, pompanya langsung bekerja. Ya, ada juga beberapa kasus teman-teman yang mempunyai mesin ini ketika sudah bocor, sudah diganti sambungan F-nya dan sudah diganti thermofuse-nya juga, terus begitu dicolokin langsung pompanya langsung nyala. Itu biasanya ada di bagian sini nih, teman-teman. Karena di bagian sini, nah ini di bagian MOSFET sini biasanya terkena air di bagian bawahnya. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah ganti MOSFET ini, ya. MOSFET-nya di sini tipenya tipe Z0409MF. Tapi teman-teman bisa menggantinya dengan beberapa tipe-tipe MOSFET lainnya, seperti kayak misalnya BTA06, BTA04, BTA12. Pokoknya sejenis MOSFET itu teman-teman bisa ganti di bagian sini. Atau misalnya BT134 juga bisa, teman-teman. 134, 136.
kembali lagi ke sini teman-teman. Setelah kita sudah pasang di bagian elektrikalnya, kemudian yang perlu kita perhatikan juga di bagian sensor nih teman-teman. Jadi kenapa sampai si relay itu tidak akurat ngebacanya, karena di bagian sini nih teman-teman biasanya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan pasta thermal. Jadi bisa kita kendorin dulu sini teman-teman. Pastikan sensornya betul-betul nempel dan kuat, kenceng. Yang penting kenceng, bukannya harus kenceng terlalu keras, tapi dia yang penting nempel betul-betul teman-teman. Setelah ini kita coba tes dulu. Ya, jadi teman-teman dari hasil modifikasian kita tadi pada bagian salurannya, jadi efeknya adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak lagi menggunakan air panas pada bagian sini nih teman-teman. Tapi teman-teman masih bisa menggunakan air panas, yaitu dengan bagian sini. Jadi keluar air panasnya di sini. Dan di sini teman-teman bisa nonaktifkan. Kalau di sini masih ada kayak gitu, sebisa mungkin dinonaktifkan. Cara menonaktifkan tombol ini adalah tekan ditahan, ketika ada angka 0 langsung dilepas teman-teman, kayak gini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Setelah itu tombol ini sudah tidak lagi bisa digunakan sebagai air panas. Terus gimana caranya teman-teman untuk membuat air panas? Gampang teman-teman. Dalam posisi seperti ini teman-teman tinggal buka aja steamnya. Nah dia yang akan keluar air panas di sini teman-teman. Jadi yang keluar di sini bukan steam ya teman-teman, tapi air panas. Nah ini air panas teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka dalam kondisi normal seperti ini, yang keluar ada air panas. Saat teman-teman mau bikin steam, maka teman-teman harus tekan dulu ini seperti biasa. Tekan ini, terus tunggu sampai panasnya maksimal, baru dibuka. Dan ini yang keluar adalah steam. Yang keluar adalah steam teman-teman. Nah setelah teman-teman selesai menggunakan steamnya, teman-teman tinggal tekan lagi tombol ini dan teman-teman bisa untuk menggunakan kopinya. Jadi tanpa harus mengganti sambungan F ini, teman-teman bisa melakukan bypass pada bagian salurannya. Bypassnya seperti ini kurang lebih teman-teman.
Oke teman-teman, sebegitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Dan hari ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.